Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Aditya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah kolonialisme bangsa Inggris di Indonesia beserta dampaknya. Sebelum masuk ke dalam materinya, di sini ada tujuan pembelajaran. Pertama, latar belakang kedatangan bangsa Inggris. Kedua, tujuan utama kolonialisme Inggris. Yang ketiga, wilayah Indonesia yang dikuasai Inggris. Dan yang keempat, interaksi Inggris dengan kerajaan lokal. Kelima, dampak kolonialisme Inggris. Dan yang terakhir, akhir kolonialisme Inggris. 1. Latar belakang kedatangan bangsa Inggris. Bangsa Inggris pertama kali datang ke wilayah Nusantara pada awal abad ke-17. Mereka datang melalui sebuah perusahaan dagang besar yang bernama East India Company. Saat itu, rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di Eropa. Kenapa itulah Inggris tertarik untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, mereka juga ingin menyaingi Portugis dan Belanda yang sudah lebih dulu menguasai perdagangan di Asia. 2. Tujuan utama kolonialisme Inggris. Tujuan Inggris datang ke Indonesia sebenarnya sangat jelas. Mereka ingin menguasai perdagangan rempah, menguasai jalur pelayaran internasional, dan mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Selain itu, Inggris ingin menghentikan dominasi VOC yang saat itu sangat kuat di kawasan Asia Tenggara. 3. Wilayah Indonesia yang dikuasai Inggris. Meskipun Inggris tidak lama berkuasa di Indonesia, mereka sempat menguasai beberapa wilayah penting. Wilayah utamanya adalah Bengkulu di Sumatera, yang dijadikan pusat administrasi Inggris. Mereka bahkan membangun benteng besar bernama Fort Marlborough. Lalu, pada tahun 1811, Inggris juga berhasil menguasai Pulau Jawa setelah mengalahkan Belanda. Pada masa inilah tokoh terkenal Sir Thomas Stamford Raffles memimpin sebagai gubernur jenderal. 4. Interaksi Inggris dengan kerajaan lokal. Selama berkuasa, Inggris menjalani hubungan yang cukup intens dengan kerajaan-kerajaan lokal di Bengkulu. Mereka bekerja sama dengan penguasa setempat untuk perdagangan. Sementara di Jawa, Raffles menjalani hubungan dengan para bupati dan keraton, terutama Yogyakarta dan Surakarta. Raffles juga melakukan penelitian sejarah dan budaya, yang kemudian membuat peninggalan besar seperti Candi Borobudur yang ditemukan kembali setelah lama tertutup semak-semak. 5. Dampak kolonialisme Inggris. Kehadiran Inggris memberikan dampak positif maupun negatif. Di sisi positif, Inggris memperkenalkan sistem sewa tanah, memperbaiki administrasi pemerintahan, dan melakukan berbagai penelitian budaya. Namun, kebijakan pajak tanah masih memberatkan masyarakat. Selain itu, keuntungan dari perdagangan rempah tetap dikuasai Inggris, sehingga masyarakat lokal tidak merasakan manfaat besar. 6. Akhir kolonialisme Inggris. Kekuasaan Inggris di Indonesia berakhir pada tahun 1816 melalui Konferensi London tahun 1814. Disepakati bahwa wilayah Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Setelah itu, Inggris mengalihkan fokus ke wilayah seperti Singapura dan Malaysia, sementara Indonesia kembali berada di bawah kolonialisme Belanda. Penutup. Kolonialisme membawa penderitaan, namun juga menyadarkan bahwa akan pentingnya persatuan dan perjuangan. Dari pahlawan lokal, tumbuh semangat nasionalisme yang menjadi fondasi kemerdekaan. Jadi itu adalah materi singkat tentang kolonialisme Inggris di Indonesia. Meskipun masa kekuasaannya sebentar, tapi dampaknya tetap terasa dan ikut membentuk sejarah bangsa kita. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.